Di tengah hubungan Venezuela dan Amerika Serikat yang semakin memanas, sejumlah rekaman bocor justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih aneh daripada senjata ataupun pesawat nirawak. Makhluk-makhluk tak dikenal terlihat bersembunyi di wilayah yang dilarang dimasuki. Sosok hitam menyerupai naga terbaring diam di sebuah lembah terpencil. Bayangan misterius muncul sesaat dalam kamera termal, lalu lenyap di dalam luasnya hutan nasional. Mereka seolah menghiri keramaian dan hanya menempatkan diri di kawasan liar yang aksesnya sangat terbatas. Makhluk apakah mereka sebenarnya? Mari kita telusuri satu persatu. Niblas, naga hitam dari lembah Quebrada Negra. Rekaman ini diyakini dibuat oleh Carlos Mendes, seorang pendaki gunung independen berusia 32 tahun. Saat itu, ia sedang melakukan perjalanan seorang diri di dekat lembah Quebrada Negra, bagian dari rangkaian pegunungan Cordillera de la Costa di Venezuela Utara. Menurut Carlos, wilayah tersebut sangat terpencil dan hampir tidak pernah dikunjungi wisatawan. Sinyal telepon tidak stabil, sementara jalur-jalurnya biasanya hanya diketahui oleh para pendaki lokal. Pada awalnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Menjelang sore, Carlos memasang kameranya untuk merekam pemandangan lembah secara luas. Langit tertutup awan, dengan gumpalan mendung menggantung rendah di atas pegunungan. Suasana begitu sunyi, hingga suara angin yang menyapu rerumputan kering terdengar dengan jelas. Namun tidak lama kemudian, sebuah massa gelap berukuran besar terlihat di tengah lembah. Kemunculannya membuat pemandangan yang semula tenang berubah seketika. Carlos awalnya mengira benda itu hanyalah batu besar atau bayangan yang terbentuk oleh permukaan tanah. Dugaan tersebut mulai runtuh ketika ia memperbesar gambar. Bentuknya terlihat memanjang dengan permukaan bertekstur yang hampir tidak memantulkan cahaya. Di salah satu bagiannya tampak sesuatu yang menyerupai leher dan kepala terangkat dari tanah, terpisah jelas dari bentang alam di sekelilingnya. Bagian paling aneh adalah adanya gerakan lambat dan berat. Gerakan itu tidak menyerupai tiupan angin maupun aliran air, seolah terdapat sesuatu yang benar-benar hidup di sana. Dalam rekaman, napas Carlos mulai terdengar cepat. Tangannya juga tampak bergetar ketika memegang kamera. Ia tidak berani mendekat. Carlos justru mundur beberapa langkah sebelum menghentikan rekaman. Setelah kembali mendapatkan sinyal, ia mengaku segera mengunggah video tersebut ke TikTok. Kolom komentar langsung dipenuhi berbagai pendapat. Sebagian penonton menyebut sosok itu sebagai naga hitam dan menghubungkannya dengan legenda setempat tentang makhluk reptil raksasa yang tinggal di kawasan pegunungan. Penonton lain menilai bahwa rekaman tersebut mungkin hanyalah ilusi visual atau bahkan hasil buatan kecerdasan buatan. Namun Carlos tetap bersikeras bahwa video aslinya tidak pernah disunting. Wilayah tempat kejadian itu juga beberapa kali dilaporkan mengalami pembatasan akses karena berbagai alasan. Hal tersebut membuat penampakan ini semakin sulit dijelaskan. Dari mana sosok itu berasal? Dan sudah berapa lama ia berada di lembah sebelum akhirnya tertangkap kamera? 15. Spesimen yang menyerupai Putri Duyung. Kasus berikutnya menyebar luas di internet hanya dalam hitungan jam. Seorang ilmuwan mengaku menerima tubuh makhluk tak dikenal dari sejumlah pejabat pemerintah. Ia diperintahkan untuk menganalisisnya sebagai bagian dari sebuah eksperimen rahasia. Tidak ada dokumen resmi yang diperlihatkan. Tidak ada penjelasan mengenai lokasi penemuan tubuh tersebut. Ilmuwan itu hanya diminta bekerja secepat mungkin dan menjaga semuanya tetap tertutup. Video yang bocor kemudian memperlihatkan bentuk tubuh yang sangat tidak biasa. Makhluk itu memiliki kepala besar menyerupai buah badam, tanpa telinga yang terlihat. Barisan giginya masih tampak meskipun mulutnya terlihat hampir tertutup. Kedua matanya berwarna pucat dan tidak menunjukkan reaksi ketika terkena cahaya. Lengannya panjang serta kurus dengan ujung yang tampak meruncing. Namun bagian yang paling membingungkan berada di tubuh bagian bawah. Alih-alih memiliki dua kaki, bagian tersebut terlihat menyatu dan membentuk struktur menyerupai ekor. Bagian perut dan dadanya juga tampak membesar, seolah pernah menyimpan sesuatu yang tidak diketahui. Ilmuwan tersebut kemudian mengatakan bahwa ia merekam video itu karena terkejut. Dalam keadaan panik, ia mengunggah rekaman tersebut ke internet. Beberapa jam setelahnya, pihak berwenang dikabarkan menemukan unggahan tersebut dan memerintahkannya untuk segera menghapus video. Namun, semuanya sudah terlambat. Rekaman itu telah disalin dan disebarkan ke berbagai tempat. Sebagian orang menduga tubuh tersebut merupakan bentuk kehidupan dari luar bumi.
sementara yang lain menganggapnya sebagai kelainan biologis yang belum pernah diketahui sebelumnya. 13. Legenda El Silbón dalam rekaman kamera pengawas. Di daerah pedesaan Venezuela, hanya sedikit nama yang mampu memicu percakapan secepat El Silbón. Bukan karena sosok itu sering terlihat, melainkan karena namanya dikaitkan dengan berbagai kejadian yang lebih suka dilupakan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan yang menyertai video, rekaman kamera pengawas ini berasal dari wilayah terpencil Los Llanos, sebuah dataran luas yang membentang melewati daerah seperti Apure dan Guarico. Penanda waktu dalam video menunjukkan pukul 3.33 pada 25 Desember 2025. Bagi sebagian masyarakat lokal, waktu tersebut dipercaya sebagai saat ketika batas antara dunia biasa dan sesuatu yang tidak dikenal menjadi semakin tipis. Kamera mengarah ke sebuah pagar sederhana. Seekor anjing penjaga terlihat berada di dalam gambar. Tanpa peringatan, tubuh anjing itu tiba-tiba menegang. Pandangannya terkunci pada kegelapan di depan pagar. Dari balik kabut tipis, sebuah sosok ramping perlahan muncul. Ia mengenakan pakaian pedesaan model lama dan topi bertepi lebar. Di tangannya terdapat bungkusan besar dari kain putih. Sosok tersebut berdiri tanpa bergerak. Beberapa saat kemudian, ia perlahan menegakkan tubuh dengan gerakan yang tenang dan penuh kendali, seolah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Cerita rakyat menggambarkan El Silbón sebagai keberadaan pemembara yang terikat pada gema masa lalu. Biasanya, suara tertentu dipercaya menjadi pertanda bahwa ia sedang berada di dekat seseorang. Namun hal yang membuat rekaman ini berbeda adalah tidak adanya suara sama sekali. Tidak terdengar siulan atau peringatan, hanya kesunyian yang terasa berat. Setelah berdiri beberapa saat, sosok itu berbalik, berjalan keluar dari jangkauan kamera, lalu menghilang. Menurut orang yang membagikan video tersebut, lingkungan di sekitar lokasi justru terasa lebih tenang setelah kejadian itu. Tidak ada lagi gangguan aneh yang melibatkan hewan-hewan pada malam hari. Peristiwa tersebut terasa bukan seperti penyusupan, melainkan sebuah kunjungan singkat. Sesuatu datang, mengamati keadaan, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Bagi mereka yang tumbuh bersama kisah El Silbón, kemungkinan itu saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. 12. Arthropoda raksasa dari Gua Goroko. Sekelompok arkeolog sedang bekerja jauh di dalam Gua Goroko, sebuah lokasi yang sejak awal sudah dikenal sangat sulit dijangkau. Pada saat itu beredar pula berbagai kabar mengenai pembatasan wilayah karena alasan keamanan. Cahaya lampu kepala mereka bergerak menyusuri dinding batu yang basah. Udara di dalam gua dipenuhi aroma tanah tua dan kotoran kelelawar. Kemudian, salah seorang anggota kelompok tiba-tiba berhenti. Di dalam sebuah ruang sempit di depan mereka, terdapat bentuk panjang yang seluruh tubuhnya tertutup ruas-ruas mengilap. Banyak kaki terlihat bergerak perlahan, mencengkeram permukaan lantai gua. Salah seorang anggota tim berbisik bahwa jarak mereka dengan makhluk tersebut hanya beberapa kaki. Kemudian muncul sebuah perbandingan yang membuat seluruh kelompok terpaku. Panjang tubuhnya diperkirakan hampir menyerupai sebuah mobil kecil. Tidak seorang pun dalam kelompok itu pernah melihat ataupun mendengar keberadaan arthropoda sebesar itu di wilayah tersebut. Namun, reaksi para peneliti justru menjadi bagian yang paling menarik. Tidak ada yang berteriak, tidak ada pula yang mencoba mendekat untuk memeriksanya. Seluruh tim memilih mundur perlahan, seolah naluri mereka memahami bahwa rasa ingin tahu bukanlah pilihan yang tepat pada saat itu. Salah satu teori yang diucapkan dengan suara pelan menyebutkan bahwa organisme tidak biasa mungkin dapat tumbuh melampaui ukuran normal di dalam gua yang terisolasi, memiliki sumber makanan melimpah, dan tidak dihuni predator alami yang diketahui. 11. Sosok termal di Taman Nasional El Ala. Pada 7 Januari 2023, sekelompok pemburu terbang dengan helikopter di atas Taman Nasional El Ala. Mereka dikabarkan sedang mencari rusa. Kamera termal merupakan bagian dari perlengkapan yang biasa mereka gunakan. Pada awalnya, layar hanya menunjukkan pola panas hewan-hewan yang tersebar di antara pepohonan. Kemudian sebuah bentuk termal besar yang tidak dikenal mendadak muncul. Sosok tersebut tampak berlari menggunakan dua kaki. Ia melompati batang-batang pohon tumbang seolah benda-benda itu tidak memiliki berat. Kedua lengannya yang panjang berayun mengikuti langkahnya. Dari bagian kepala, terlihat struktur yang menyerupai tanduk. Pola panasnya tidak cocok dengan rusa, manusia, maupun hewan lain yang dikenal oleh para pemburu tersebut.
Sosok itu berlari dalam jarak pendek, lalu mendadak menghilang dari tampilan termal sebelum siapapun sempat bereaksi. Salah seorang di dalam helikopter menyebut nama Wendigo. Bukan sebagai kesimpulan, melainkan reaksi spontan ketika semua penjelasan yang masuk akal mulai habis. Teknologi memungkinkan manusia melihat lebih banyak daripada sebelumnya. Namun terkadang, teknologi justru memperlihatkan betapa banyak bagian hutan terdalam yang masih belum dapat dijelaskan. 10. Wajah di bawah ladang desa Arowa. Di Arowa, sebuah desa kecil di Aracui, seorang petani terus kehilangan tanamannya. Tanaman-tanaman itu seolah ditarik masuk ke bawah tanah. Tidak lama kemudian, sejumlah lubang ambles mulai terbentuk di seluruh ladangnya. Pada suatu hari, sebuah terowongan muncul di tempat yang sebelumnya tidak pernah memiliki lubang. Awalnya sang petani hanya merasa marah. Siapapun mungkin akan merasakan hal yang sama setelah berkali-kali kehilangan hasil tanaman. Ketika kesabarannya habis, ia mengambil sekop dan mulai menggali. Tanah di lokasi tersebut basah dan berat, terus menempel pada mata sekop. Setelah mencapai kedalaman tertentu, ia melihat sesuatu yang seketika menghapus seluruh kemarahannya. Sebuah wajah perlahan muncul dari dalam tanah. Bentuknya hampir menyerupai manusia, tetapi memiliki ciri-ciri yang terasa sangat asing dan mengganggu. Kulitnya kasar. Kedua matanya terbuka terlalu lebar. Dari mulutnya terdengar suara rendah yang tidak jelas dan tidak menyerupai suara hewan manapun yang dikenalnya. Pada saat itu sang petani tidak lagi memikirkan tanamannya. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Sebelum ia sempat bertindak, sosok tersebut menyelinap kembali ke bawah tanah. Tanah di atasnya langsung runtuh dan terowongan itu pun menghilang. Setelah kejadian tersebut, tanaman di ladang tidak lagi lenyap. Namun sang petani mengatakan bahwa setiap kali berdiri di tempat itu, ia selalu merasa tanah di bawah kakinya tidak lagi sepenuhnya sunyi. Semiman. Sosok dari perairan pelabuhan La Guaira. Kejadian ini muncul pada salah satu masa paling menegangkan yang dialami Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sekitar pelabuhan dan jalur pelayaran. Sekitar 1 bulan sebelum videonya menyebar luas, para pekerja di pelabuhan La Guaira melihat sesuatu yang tidak biasa. Permukaan air mulai bergerak. Gerakannya tidak menyerupai gelombang yang ditimbulkan kapal. Air justru terlihat seperti sedang didorong ke atas oleh sesuatu dari kedalaman. Seorang pekerja dermaga berhasil merekam kejadian tersebut selama beberapa detik menggunakan telepon genggamnya. Dalam video, sebuah bentuk hitam berukuran sangat besar muncul dari dalam laut. Permukaannya terlihat seperti menyerap cahaya, bukan memantulkannya. Para saksi menggambarkan adanya rasa tidak nyaman dan gangguan fisik yang langsung mereka rasakan, meskipun sosok tersebut sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif. Hampir seketika, bentuk hitam itu kembali tenggelam. Air sempat bergolak, kemudian laut kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apapun. Ketika video tersebut beredar, banyak orang membandingkannya dengan Leviathan dari legenda kuno, makhluk laut raksasa yang konon muncul sebelum terjadinya peristiwa besar. Namun ada satu keterangan yang paling menonjol. Banyak warga setempat mengatakan bahwa selama hidup dan bekerja di pelabuhan tersebut, mereka belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu. Apabila sosok tersebut bukan makhluk dalam legenda, lalu apakah yang mampu muncul di tengah pelabuhan ramai dan menghilang kembali hanya dalam hitungan detik? 8. Penemuan kerangka Kuroro. Kisah berikutnya tidak memperlihatkan makhluk yang sedang bergerak. Sebaliknya, kasus ini berpusat pada sesuatu yang kemungkinan telah terkubur di bawah pasir selama waktu yang sangat lama. Sekelompok teman sedang mengikuti perjalanan safari di dalam Taman Nasional Kuroro ketika mereka melihat benda besar mencuat dari permukaan tanah. Pada awalnya, mereka mengira benda itu hanyalah batang pohon tumbang atau batu dengan bentuk yang tidak biasa. Namun, semakin lama mereka memperhatikannya, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka kemudian menghubungi pihak berwenang. Beberapa hari setelahnya, sebuah tim arkeologi tiba di lokasi. Ketika proses penggalian dimulai, perkiraan awal mereka langsung berubah. Di bawah pasir, ditemukan rangka yang hampir lengkap. Tulang-tulang lengannya sangat panjang, sementara ukuran persendiannya jauh lebih besar dibandingkan manusia biasa. Bagian tengkorak menjadi pusat perhatian. Ukurannya besar dan memiliki struktur yang tidak sesuai dengan sisa tubuh manusia maupun hewan yang sebelumnya pernah didokumentasikan di wilayah tersebut. Hal lain yang paling mencolok adalah terbatasnya tanggapan resmi. Area penemuan segera ditutup.
Sebagian besar informasi yang beredar hanya berasal dari kesaksian orang-orang yang berada di sana pada tahap awal. Berbagai teori kemudian bermunculan. Ada yang menduga rangka tersebut berasal dari spesies prasejarah yang belum ditemukan. Pendapat lain menyebutnya sebagai bagian dari cabang evolusi yang sebelumnya tidak diketahui. Namun sampai sekarang, belum ada kesimpulan resmi yang diumumkan. Banyak wilayah Venezuela juga semakin sulit diteliti akibat pembatasan yang berkaitan dengan keamanan. Karena itu, ketiadaan jawaban mengenai temuan tersebut hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Penemuan seperti ini memang jarang disertai penjelasan yang sederhana. Itu dia. Pejalan malam di Jalan Los Llanos. Sekali lagi, nama El Silbón muncul. Dalam banyak percakapan, sosok ini hanya dibahas dengan suara pelan. Menurut cerita rakyat Los Llanos, El Silbón tidak berlari atau mengejar korbannya. Ia bergerak perlahan dengan kecepatan yang tetap. Namun setiap kali ia terlihat, dipercaya akan ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Orang yang merekam video ini merupakan seorang warga setempat. Ia mengatakan sedang membersihkan bagian luar rumahnya pada malam hari ketika mendengar suara aneh dari arah jalan. Suara itu bukan siulan yang jelas, hanya bunyi samar dan teratur yang membuatnya mengangkat telepon untuk mulai merekam. Kamera diarahkan menuju jalan tanah yang hanya diterangi cahaya kuning redup. Tidak lama kemudian, sebuah sosok muncul. Tubuhnya tinggi dan sangat kurus. Punggungnya membungkuk, sementara salah satu tangannya bertumpu pada tongkat. Cara bergeraknya langsung menarik perhatian. Ia tidak berjalan tergesa-gesa maupun sempoyongan. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kesengajaan, seolah sosok tersebut mengetahui secara pasti kemana ia harus pergi. Tongkatnya menghantam tanah dan menghasilkan bunyi kering yang berat. Tangan lainnya menggantung rendah sambil membawa sesuatu yang tidak dapat dikenali. Orang yang merekam tidak mengeluarkan suara, hanya tarikan napasnya yang terdengar. Ia tidak mendekat dan tidak memanggil sosok tersebut. Makhluk itu terus melintasi gambar tanpa sekalipun menoleh ke arah rumah. Setelah itu, tubuhnya perlahan menyatu dengan kegelapan. Menurut pengunggah video, pada malam berikutnya, muncul kabar mengkhawatirkan yang melibatkan seorang warga lanjut usia di komunitas tersebut. Tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang terjadi. Cerita itu segera menyebar, dan video tersebut mulai dikaitkan dengan El Silbón. Warga juga mengaku mendengar siulan dari kejauhan menjelang fajar. Dalam kepercayaan setempat, siulan semacam itu justru dianggap semakin berbahaya ketika suaranya terdengar semakin pelan. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa pejalan malam itu benar-benar El Silbón. Namun bagi orang-orang yang mengenal kisah lama tersebut, melihat sosok tinggi bergerak perlahan di tengah malam, sudah cukup membuat seluruh percakapan terhenti. 6. Ular berbulu dari Sungai St. Paul. Video ini dikirimkan oleh Marcus Johnson, seorang warga yang tinggal di dekat Sungai St. Paul di pinggiran Monrovia, Liberia. Sejak awal, Marcus menegaskan bahwa ia tidak sedang mencoba membuat bahan tontonan. Ia hanya ingin memeriksa ketinggian air setelah hujan deras ketika melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada bagian awal video, pemandangan terlihat normal. Air sungai keruh, cahaya redup, dan tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Kemudian, sebuah bentuk panjang muncul di dekat permukaan air. Bagian punggungnya memiliki susunan yang tampak seperti bulu bertumpuk atau sisik yang melebar. Warnanya jingga gelap dan hitam, bergerak pelan mengikuti arus. Dari rekaman tersebut sangat sulit menentukan jenis makhluk yang terlihat. Bentuknya tidak menyerupai hewan sungai umum yang dikenal oleh Marcus. Kamera tetap berada pada jarak aman. Keraguan Marcus dapat terlihat, seolah ia sedang memilih antara terus merekam atau segera meninggalkan lokasi. Menurut keterangannya, hewan itu tidak menunjukkan sikap agresif. Makhluk tersebut hanya hanyut perlahan. Tubuhnya bergerak mengikuti air sebelum akhirnya tenggelam dan menghilang di bawah permukaan. Tidak ada percikan ataupun gelombang besar. Sungai seakan langsung menutup kembali di atas tubuhnya. Sebagian penonton mengaitkan penampakan tersebut dengan legenda lama mengenai penjaga sungai atau makhluk menyerupai ular. Cerita tentang sosok semacam itu dapat ditemukan dalam tradisi Afrika maupun Amerika Selatan. Mereka konon hanya muncul sesaat ketika lingkungan sedang mengalami perubahan. 5. Peringatan kemunculan Physalia physalis pada 30 Mei 2025. Jose Linares, seorang tokoh yang dikenal di kalangan nelayan Venezuela, mengirimkan video yang direkam di lepas pantai La Guaira. Pada pandangan pertama, makhluk-makhluk di dalam video terlihat tidak berbahaya.
Bentuknya mengambang di permukaan air dan berkilauan dalam warna biru serta ungu di bawah sinar matahari. Namun penampilannya yang tenang dapat menyesatkan. Jose merupakan pemancing olahraga dengan pengalaman bertahun-tahun. Karena itu, ketika ia menyampaikan peringatan, banyak orang memilih untuk mendengarkan. Dalam video, Jose menunjuk ke arah air dan menjelaskan bahwa Physalia physalis telah kembali muncul di kawasan tersebut. Makhluk ini sering disangka sebagai ubur-ubur. Padahal tubuhnya sebenarnya tersusun dari koloni organisme kecil yang bekerja bersama seperti satu makhluk utuh. Bagian yang terlihat di permukaan menyerupai kantong berisi gas dengan warna biru dan ungu. Ancaman sebenarnya justru berada di bawah air. Serabut-serabut panjang menjuntai jauh dari bagian tubuh yang mengambang dan seringkali sulit terlihat. Sentuhan terhadap serabut tersebut dapat menimbulkan reaksi fisik yang serius dan dalam keadaan tertentu memerlukan penanganan medis. Peringatan ini penting karena banyak orang menganggap makhluk tersebut tidak lagi berbahaya setelah terdampar di pantai. Kenyataannya, serabutnya masih dapat bereaksi bahkan setelah tubuhnya keluar dari air. Setelah rekaman itu menyebar, para nelayan dan perenang di sekitar La Guaira diperingatkan agar tidak memasuki air, terutama keluarga yang membawa anak-anak. Sosok humanoid yang terdampar di Karibia. Video ini dikirimkan oleh John Fiscardo Bamante dan direkam pada 21 April 2025 di sebuah pantai terpencil di kawasan Karibia. John mengatakan bahwa ia sedang berjalan di sepanjang garis pantai ketika melihat benda gelap terdampar di dekat batas air. Ombak terus menghantam benda tersebut sebelum kembali tertarik ke laut. Dalam video, sosok itu terlihat terbaring di atas pasir basah. Tubuhnya yang panjang terus memanjang hingga masuk ke dalam ombak. Bagian yang paling mengejutkan adalah kepalanya yang terangkat. Dari kejauhan, bentuk tersebut menyerupai kepala manusia yang beristirahat di tengah buih laut. Rincian wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi perbandingan ukuran tubuhnya terasa tidak biasa. John tidak mencoba mendekati sosok itu. Ia memilih menjaga jarak selama melakukan perekaman. Ombak beberapa kali menggerakkan tubuh tersebut, lalu meninggalkannya dalam keadaan diam. Keadaan itu membuat sulit dipastikan apakah makhluk tersebut hanya terdampar untuk sementara atau memang terbawa oleh pergerakan pasang. Bagian belakang tubuhnya memanjang jauh ke dalam laut. Karena itu, tidak jelas apakah benda tersebut merupakan satu organisme yang lengkap atau hanya sebagian dari tubuh makhluk yang lebih besar. Menurut John, sosok itu tetap berada di tempat selama beberapa menit tanpa menunjukkan gerakan yang jelas. Ketika arah pasang berubah, gelombang yang lebih kuat menyeretnya kembali ke air. Pantai kemudian terlihat bersih, seolah tidak pernah ada sesuatu yang terdampar di sana. Saat John kembali beberapa waktu kemudian, tidak ada lagi sisa yang dapat ditemukan. Setelah videonya menyebar, berbagai penjelasan muncul. Sebagian orang percaya bahwa sosok tersebut hanyalah hewan laut besar yang terbawa ombak ke pantai. Pendapat lain menghubungkannya dengan legenda makhluk laut berbentuk manusia dan cerita kuno mengenai batas antara daratan dengan lautan. Ada pula yang menduga bentuk aneh tersebut tercipta akibat ilusi pandangan, jarak perekaman, dan sudut kamera. Nengat raksasa dari Karibia. Rekaman ini mengejutkan banyak penonton. Video tersebut dibuat oleh sebuah keluarga yang tinggal di dekat pesisir Karibia. Saat sedang menjalani kegiatan malam seperti biasa, mereka melihat bayangan besar di bagian atas ruangan, tepat di dekat langit-langit. Pada awalnya, keluarga tersebut menganggapnya sebagai bagian dari hiasan rumah. Kemudian bayangan itu bergerak. Saat kamera diarahkan ke atas, seluruh ruangan mendadak sunyi. Seekor nengat berukuran sangat besar terlihat menempel pada langit-langit. Sayapnya terbuka lebar dan menutupi bagian dinding yang cukup luas. Ciri paling mencolok terdapat pada pola di kedua sayapnya. Bentuknya menyerupai sepasang mata besar yang mengarah ke bawah. Tidak ada anggota keluarga yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri di bawah sambil merekam dari jarak tertentu. Nengat itu tetap menempel kuat dan sesekali mengubah posisi sayapnya, seolah sedang beristirahat. Menurut orang yang merekam, setiap gerakannya menghasilkan hembusan udara yang samar. Setelah beberapa menit, nengat tersebut terbang keluar melalui sebuah celah dan menghilang ke dalam malam. Makhluk itu kemungkinan merupakan salah satu jenis nengat tropis raksasa yang dikenal memiliki bentang sayap lebar. Pola menyerupai mata pada sayap biasanya berfungsi untuk menakuti pemangsa. Pola-pola tersebut bukanlah mata sungguhan.
Namun dalam cahaya redup, bentuknya dapat dengan mudah menciptakan perasaan seolah seseorang sedang diawasi. Dalam sejumlah kebudayaan Karibia, masuknya ngengat besar ke dalam rumah juga sering dipandang sebagai pertanda atau simbol tertentu. Apapun maknanya, bertemu serangga sebesar itu di dalam rumah jelas bukan pengalaman yang terasa biasa. 2. Duende yang terperangkap di San Jose. Pria dalam rekaman ini memperkenalkan dirinya sebagai Carlos Mendez. Ia tinggal di dekat lahan pertanian yang berbatasan dengan hutan di San Jose de Olivar, negara bagian Táchira, Venezuela. Menurut Carlos, kejadian tersebut berlangsung pada 14 Januari 2025, sekitar pukul 2.30. Selama beberapa malam sebelumnya, keluarganya telah melihat sejumlah aktivitas tidak biasa. Terdengar langkah-langkah ringan setelah gelap. Berbagai barang ditemukan berpindah dari tempatnya. Hewan ternak juga menunjukkan perilaku gelisah. Pada malam kejadian, Carlos sedang memeriksa ladang ketika mendengar suara aneh di dekat pepohonan. Suara tersebut terdengar seperti tawa rendah yang bercampur dengan desisan-desisan pendek. Karena mengira suara itu berasal dari hewan liar, Carlos dan beberapa anggota keluarganya memasang sebuah kurungan logam kecil di jalur tempat suara tersebut sering terdengar. Belum sampai 1 jam, kurungan itu mulai bergerak dengan keras. Dalam video, sesuatu yang berada di dalamnya menghasilkan suara tinggi dan tajam sambil menghantam jeruji dari sisi dalam. Carlos menggambarkan sosok tersebut bertubuh kecil dan membungkuk. Kulitnya berwarna abu-abu pucat. Telinganya besar, sementara kedua matanya terbuka lebar dan memantulkan cahaya senter. Menurut Carlos, bentuk tersebut tidak menyerupai hewan apapun yang pernah ia lihat. Namun sosok itu juga tidak terlihat seperti manusia. Apa yang terjadi setelahnya semakin membuat keluarga tersebut takut. Anjing-anjing mereka mendadak menjadi sangat gelisah. Pada saat yang sama, hembusan angin kuat muncul secara tiba-tiba dan menyapu kawasan pertanian. Seorang tetua desa kemudian menyarankan Carlos agar tidak terus mengurung makhluk tersebut. Ia menduga sosok itu mungkin merupakan duende, makhluk dalam cerita rakyat lokal yang dipercaya berkeliaran di lahan pertanian pada malam hari dan tidak boleh ditahan. Sekitar pukul 2, Carlos membuka kurungan dan membiarkan makhluk itu pergi. Ia mengatakan bahwa sosok tersebut mengeluarkan satu suara terakhir sebelum berlari dan menghilang di dalam hutan. Sejak malam itu, seluruh aktivitas aneh di skaf pertanian berhenti. 1. Legenda dari Gran Sabana. Konon, terdapat sesuatu yang sangat ditakuti di dalam hutan Venezuela. Ilmu pengetahuan tidak mengakuinya, tetapi masyarakat yang tinggal di dekat wilayah tersebut memperlakukannya sebagai ancaman nyata. Pada Sidus 1968, penjelajah sekaligus arkeolog asal Italia, Count Pino Turola, memimpin sebuah ekspedisi menuju Gran Sabana. Tujuan mereka adalah mencari bukti keberadaan peradaban yang telah hilang. Pemandu lokal Turola, seorang pria bernama Antonio, menolak memasuki sebuah ngarai tertentu. Antonio memperingatkan bahwa putra sulungnya kehilangan nyawa di tempat tersebut setelah bertemu dengan sosok-sosok raksasa yang berjalan menggunakan 2 kaki. Makhluk itu terkadang digambarkan sebagai manusia liar. Turola menduga bahaya tersebut mungkin berasal dari kelompok manusia yang bermusuhan, bukan makhluk yang belum dikenal. Karena itu, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika memasuki ngarai, hutan mendadak menjadi sunyi secara tidak wajar. Tim ekspedisi kemudian menemukan jejak kaki menyerupai manusia dalam ukuran yang sangat besar. Mereka juga melihat sejumlah dahan pohon patah pada ketinggian yang tampaknya tidak mungkin dijangkau manusia biasa. Pada malam hari, perkemahan mereka dikelilingi suara-suara jeritan yang tidak dikenal. Terdengar pula gerakan berat yang seolah membuat permukaan tanah bergetar. Saat matahari terbit, Turola mengaku melihat 2 sosok menjulang tinggi dan dipenuhi rambut sedang mengamati mereka dari sebuah punggung bukit. Bentuk mereka tidak menyerupai manusia. Ukurannya juga terlihat lebih besar daripada primata manapun yang diketahui hidup di Amerika Selatan. Ekspedisi tersebut segera meninggalkan lokasi. Bertahun-tahun kemudian, Turola menemukan sebuah foto dari tahun 1920 yang dibuat oleh ahli geologi François Delois. Foto tersebut memperlihatkan makhluk menyerupai kera tanpa ekor yang didokumentasikan setelah sebuah pertemuan berbahaya di wilayah yang sama. Ketika Antonio melihat gambar itu, ia mengatakan bahwa bentuknya menyerupai sosok-sosok yang dikaitkan dengan kematian putranya. Masyarakat setempat mengenal makhluk tersebut dengan nama Mono Grande. Dalam cerita rakyat daerah itu,
Monogrande digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat dan sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Ilmu pengetahuan arus utama tidak mengakui keberadaannya. Namun Turola dan Antonio meyakini bahwa Monogrande benar-benar hidup dan menjaga sebuah ngarai yang sejak lama dianggap sebagai kawasan terlarang.